Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan untuk memenuhi hidup kita, untuk memenuhi ruangan di sekitar kita, sehingga kita beroleh kekuatan, kita beroleh pemulihan yang daripada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan saja segala sesuatu boleh menjadi baik untuk kehidupan kita. Ya Allah, ya Bapa yang bertata di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih melindungi kami, memberikan kami kekuatan kesehatan di tengah pandemi ini, sehingga kami bisa beraktivitas dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu, terlebih Tuhan mengampuni kami akan setiap kesalahan kami, dosa-dosa yang sudah kami perbuat, sehingga Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian yang hendak kami naikkan, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan juga Engkau memberkati jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan urapi para pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu sehingga kami beroleh sukacita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan pujikan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini semoga kita semakin dikuatkan, semoga kita boleh dipulihkan, kita boleh ditegur untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu. Kami boleh beribadah meskipun kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami sehingga kami semua boleh merasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Kami juga rindu hidup kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, kiranya firman Tuhan tetap menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap zaman itu memiliki kesulitan yang berbeda. Dan apalagi saat ini kita sedang mengalami masa di mana kesulitan itu luar biasa kita hadapi. Bahkan dunia merasakan, yaitu pandemi yang saat ini belum juga berakhir. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi, di tengah persoalan zaman, masih ada berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bahwa berkat Tuhan itu masih nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dulu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dari ayat yang kita baca tadi itu menggambarkan bahwa pada zaman itu bangsa Israel sedang mengalami sesuatu yang luar biasa sulit, yaitu tidak ada turunnya hujan karena Tuhan memberikan hukuman yang luar biasa bagi bangsa itu. Dan kondisi itu tidak jauh berbeda dengan kita. Kita saat ini juga mengalami kesulitan yang luar biasa yang kita hadapi, sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita hadapi saat ini, yaitu pandemi. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi percayalah bahwa berkat Tuhan itu tetap terjadi meskipun zaman sedang bergejolak, kesulitan pada zaman ini sungguh luar biasa, tapi percayalah berkat Tuhan itu tetap ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pengen diberkati oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap taat kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat sekali lagi di ayat yang pertama tadi. Lalu berkatalah Elia kepada Tisbe, dari Tisbe Geliat kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel bisa mengalami hal yang sulit ini? Mereka tidak merasakan turunnya hujan karena Tuhan menghukum mereka. Itu disebabkan karena Raja Ahab tidak taat kepada Tuhan. Maka menimbulkan murka Allah bagi bangsa Israel. Mereka semua merasakan hal yang sulit karena Raja Ahab begitu tidak taat kepada Tuhan, bahkan dia menyembah berhala. Karena dia menikahi dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Dan dia ikut menyembah berhala. Itu menimbulkan murka Allah sehingga di negeri itu tidak terjadi hujan. Maka ketika tidak terjadi hujan, kelaparan mulai timbul dan kesulitan hidup luar biasa mereka hadapi. Ya. Tetapi Allah tetap menyatakan berkat Tuhan begitu luar biasa. Seperti yang kita alami saat ini. Meskipun zaman ini tidak mudah bagi kita, meskipun pandemi ini tidak mudah bagi kita, tapi percayalah bahwa berkat Tuhan itu ada. Ya. Asalkan yang pertama kita harus taat kepada Tuhan. Bangsa Israel mendapatkan penghukuman murka Allah karena raja tidak taat. Sebaliknya, ketika kita taat, maka berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Maka jangan main-main Bapak Ibu. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan katakan sudah tertulis dalam firman. Itulah yang harus kita taati. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Taat beribadah. Taat melakukan segala sesuatu yang sudah dituliskan. Sudah difirmankan. Maka hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bukan menimbulkan murka, tetapi mendatangkan berkat dari Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita pengen tetap diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Kalau kita tidak pernah percaya Tuhan sanggup memberkati kita, maka kita tidak akan pernah merasakan berkat Tuhan itu. Ya, coba kita lihat di dalam ayat 9 dan 10. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada berkat Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Seperti Elia, dia percaya bahwa Allah sanggup memberkati kita. Allah sanggup memberkati dia, menolong dia di masa sulit saat itu. Ketika Allah berfirman pada Elia untuk pergi kepada janda Sarfat, itu merupakan hal yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Yang namanya janda tidak memiliki seorang yang menafkahi dia, dan saat itu sedang mengalami kesulitan di negeri itu. Jelas janda ini juga mengalami kesulitannya sendiri. Tapi kenapa Allah meminta Elia datang kepada seorang janda yang hidupnya sendiri sudah sulit? Tapi dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dia percaya akan ada berkat Tuhan dari seorang janda sekalipun.
kita harus juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Kita harus percaya bahwa berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin hidup kita saat ini memang benar-benar sulit. Mungkin hidup kita ini saat ini sedang mengalami kebuntuan. Kita tidak tahu harus bagaimana. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Tapi percayalah, berkat Tuhan itu ada. Dan berkat Tuhan itu terjadi kalau kita benar-benar percaya dengan sungguh. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan, tidak akan terjadi berkat dalam kehidupan kita. Seperti Elia, dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dia lewat janda sekalipun. Itulah poin yang kedua. Kita harus percaya bahwa berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau kita pengen diberkati Tuhan, meskipun dalam kondisi sesulit apapun, seperti yang kita hadapi saat ini, yang ketiga adalah kita harus memiliki kasih. Coba kita lihat di dalam ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bercerita bagaimana Elia itu minta sepotong roti kecil ya kepada janda itu. Sedangkan janda itu hanya memiliki sedikit gandum dan minyak. Ketika dia mengolah itu, dimakan dia sendiri dan anaknya, setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Makanya dikatakan dia akan mati di situ. Dia merasa dia akan mati karena setelah dia makan itu dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dia tetap memberikan itu kepada Elia. Kita tahu betapa sulitnya posisi janda itu. Betapa kekurangannya dia saat itu. Dia mengalami kekurangan dalam hal finansial, dalam hal materi saat itu ya. Karena memang negeri itu sedang mengalami kesulitan, mengalami kekeringan ya. Tapi tidak membatasi dia berbuat kasih, memberikan di tengah kekurangannya dia ya. Kita harus memiliki kasih supaya berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Janda Sarfat itu, apa yang dia dapat setelah itu? Setelah dia memberikan roti yang bahan-bahannya terbatas itu tadi kepada Elia, setelah itu gandum dan minyaknya itu gak pernah habis. Dan dia bisa makan sampai hujan turun dalam negeri itu. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Karena dia memiliki kasih meskipun dia sendiri mengalami kekurangan. Ya, kita harus memiliki kasih Bapak Ibu kepada siapapun. Kita harus mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang sekeliling kita yang kita jumpai. Ketika kita melihat mereka membutuhkan pertolongan, kita harus tunjukkan kasih kepada mereka. Kita harus menolong mereka. Tunjukkan bahwa kita ini memiliki kasih. Jangan cuma kasih itu mau menjadi slogan bagi kita sebagai orang percaya. Orang Kristen identik dengan kasih, tapi itu hanya menjadi slogan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kasih itu harus kita nyatakan, kasih itu harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Memang sulit untuk berbuat kasih ketika kita sendiri mengalami kekurangan Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Janda Sarfat ini bisa melakukan itu. Dan berkat Tuhan berlipat-lipat kali ganda dia terima. Saya pikir ketika kita melakukan hal yang sama, kita mengasihi di tengah kekurangan kita berbuat kasih kepada orang lain padahal kita sendiri sedang mengalami kekurangan, kita sendiri membutuhkan pertolongan, percayalah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita berlipat-lipat kali ganda. Ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus memiliki kasih kepada siapapun. Jadi 3 hal ini yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus taat,
kita harus percaya kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Maka berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, meskipun kita sedang mengalami kesulitan yang luar biasa saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami percaya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Ketika kami mau hidup taat, percayakan kuasa-Mu, dan memiliki kasih dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa turut campur dalam kehidupan mereka yang saat ini sedang mengalami kekurangan. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan di dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Yang juga saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, sehingga mereka semua boleh mengalami kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kami tidak mengerti apa yang mereka hadapi satu persatu, tetapi kami berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga mereka semua boleh mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Kami sungguh percaya akan mukjizat Tuhan hingga saat ini begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas ibadah yang sudah berjalan ini. Kiranya ini semua boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan memulihkan bangsa kami dari pandemi yang saat ini sedang melanda bangsa kami, bahkan melanda dunia ini. Kami berdoa Tuhan, berkaryalah atas bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengakhiri pandemi saat ini ya Bapak. Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan tetapkan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat, sehingga boleh memimpin dan menghadapi pandemi saat ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa berkarya atas gereja-Mu, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi lingkungan, bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan saja boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta pernyataan dari Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hidup kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.